Bahwa dia nge-live berapa? 3 jam. 3 jam, 2 jam. 2 jam, 3 jam dapat 3 juta. Keren nggak? Tepuk tangan dulu dong Kang Adri. Kemudian ada kedatangan dari Kelurahan Sindang Barat dengan Ibu Erta. Selamat datang Ibu. Kemudian satu lagi, nah ini yang paling penting banget untuk kalian nantinya ke depan adalah salah satu jebolan lulusan SMK Infocom yang alhamdulillah alhamdulillah sudah sangat sukses di bidangnya, di bidang IT Mas ya. Ya, beliau punya perusahaan yang nantinya insya Allah akan menyampaikan gimana sih tips trik kiat-kiat kalian untuk setelah lulus dari SMP Infocom itu kita harus ngapain sih gitu ya. Itu ada Mas Adri dari SMP Infocom lulusan tahun 2010. Jadi sebelum kalian nanti akan menyaksikan bonus ekstrakurikuler yang di lapangan, kita pahami dulu daging. Ini ilmu daging ya, ilmu yang sangat penting untuk kalian nantinya biar ada motivasi ya nantinya ke depannya itu seperti apa. Baik, supaya tidak lama untuk koordinator selanjutnya yaitu Bapak Budi selaku camat dari Bogor Barat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pokoknya mic-nya harus begini ya biar vokalnya bulat. Kalau Pak Camat teriak semangat pagi, jawabannya 3 kali ya. Pagi, pagi, pagi. Setuju nggak? Ya, semangat nih. Kalau Pak Camat teriak siapa kita, jawabannya SMK Infocom. Kalau Pak Camat teriak SMK Infocom, jawabannya juara. Setuju? Bisa dong? Coba dites. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? SMK Infocom. Oke. Nah, jadi itu baru latihan. Diawali dengan tepuk tangan ya. Tengah-tengah. Yang kiri dan kanan Pak Camat berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Yang kanan berdiri. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Menghadap ke saya. Yang kiri berdiri juga. Menghadap ke saya. Yang depan berdiri juga. Berdiri. Siapa yang ingin sudah satu? Yang besar.
kita semua. Pak Camat mau nanya, yang warga rumahnya di Kecamatan Bogor Barat Tanjung, nah siapa? Mana Gigi? Sedikit amat. Kecamatan Bogor Barat itu meliputi Sinambaran, Gunung Batu, Loji. Yang rumahnya di Sinambaran mana? Ini rumahnya di mana? Yang rumahnya di Dramaga, Gunung Batu. Itu Batu berikutnya sampai adik, setuju dengan sukses? Ya, Pak Camat kasih rumus sukses. Karena dulu Pak Camat dulu sama seperti ini. Sekolahnya di SMP 6, di SMA Negeri 2. Ya, zaman sekarang kesuksesan itu ada di tangan masing-masing. Ada di tangan siapa? Makanya kalau adik-adik pengen sukses harus komitmen dengan diri sendiri. Yang pertama harus rajin, setuju nggak? Banyak orang-orang sukses sekarang harus rajin. Yang kedua harus fokus, setuju nggak? Fokus kan? Apalagi ini sekolah SMK di kejuruan, harus rajin dan fokus. Gak banyak macam turun di ilmu tuh. Kalau fokus, adik-adik pengen jadi apa? Jadi kuatkan dalam hati, fokus, disiplin. Setuju ya? Nah, selanjutnya Pak Camat akan menghadirkan Ibu Lurah yang akan ngasih ujangan. Harus dengerin baik-baik nih. Dede, siapa yang tahu di Kecamatan Bogor Barat ada berapa kelurahan? Ada Pak? Nah, dengerin baik-baik ya. Nanti di akhir Pak Camat akan kasih door prize. Yang bisa menjawab pertanyaan Pak Camat saya kasih Rp50.000. Mau nggak? Camat ya. Mau dikasih berapa? Ya, nanti tanya. Di Kecamatan Bogor Barat ada 16 kelurahan. Infokom saat ini berdiri di kelurahan Sinambaran. Di sebelah sana Kelurahan Balumbang Jaya, Marga Jaya. Sebelah sana lagi Situ Gede, Bubulang. Sebelah kiri Gunung Batu, Pasir Mulia, Pasir Kuda, Pasir Jaya. Sebelah sana ada Menteng, ada Ciledug Barat, Ciledug Timur, ada Bubulang, ada Curug Mekar, ada Semlak. Apa enggak? Hati-hati ya, siapa dong? Kan walaupun rumah di mana-mana, sekolahnya di Kecamatan Bogor Barat. Pak Camat pengen ada dari yang dilihat dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah pemimpin. Amin. Dilihat dari wajahnya ini orang-orang kaya di masa depan. Harus direalisasikan ya. Jadi artinya jadi apapun kelak, adik-adik jangan lupa pernah bersekolah di Infokom. Karena SMA ini menuju gerbang adik-adik mencari jati diri. Di SMA ini masa-masa terindah di dalam persekolahan itu adanya di SMA. Betul nggak Bu Lurah? Bu Lurah punya kenangan juga di SMA. Oh iya kan itu. Ya, maka dari sekarang adik-adik harus bisa merancang pengen jadi apa, pengen apa, dan kesuksesan ke depan itu dominan ditentukan oleh kawan kita siapa. Harus akur ya, harus akur satu sama lain nih. Barangkali di depan Pak Camat ini ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota, ada juga yang jadi RT. Itu amat namanya. Baik, silakan Ibu Lurah dilanjut. Sudah pada SMK semua? Alhamdulillah sudah terima di Infokom ya semuanya. Senang? SMK senang? Oke, baiklah. Karena tadi arahan Pak Camat saya disampaikan untuk menceritakan sedikit banyaknya bagaimana di kelurahan. Ini sudah dibagi kejuruan, Pak? Oh sudah? Ada 4 kejuruan katanya gitu ya. Jadi ini masih warna-warni semuanya, bajunya dari SMP, berbagai macam SMP. Ada yang dari Sinambaran rumahnya, ada yang Acung tadi ya, ada yang dari kabupaten.
Ada yang dari Bogor Barat? Tahu nggak kalian itu sedang berada di mana sekarang? Kalian tahu yang rumahnya di mana? Tahu ini kecamatan mana? Kecamatan mana? Kecamatan mana? Nah, itu dia. Jadi intinya saya menyampaikan kalian sedang berkedudukan atau sedang bersekolah di Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Sindang Barang. Tepuk tangan dong untuk kelurahan. Benar, pengen sukses. Benar nggak pengen sukses? Benar ya? Pak Camat selain bawa kelurahan, ini bawa alumni Infokom yang dulu mungkin sama dengan adik-adik sekalian dulu di sana, ya. Dan sekarang dia udah sukses. Dengarkan baik-baik. Setelah beliau memaparkan pengalamannya, maka akan ada door prize. Yang bisa jawab dikasih Rp50.000. Ada berapa slot, Pak Adri? 10. Yang akan dapat door prize ada 10 kali Rp50.000. Tepuk tangan dulu dong. Keren gak? Makanya dengarkan baik-baik kan. Lu pegangan dulu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya Pak Camat yang minta otomatis ngomong langsung depan. Oke, sebelumnya di sini kelas berapa nih kamu tahu? 10, berarti kelas 1 ya? Oke, baru masuk ya? Nah, ada tahu YouTube? Oke, di sini pada main sosial media nggak? Apa aja nih sosial medianya? Instagram, TikTok, YouTube. Nah, pribadi saya bisa menghasilkan pendapatan itu dari sosial media. YouTube, TikTok, Instagram. Nah, itu alhamdulillah apapun yang saya pribadi mau itu beli. Ya. Nah, jadi untuk kalian semua kalau mau sekarang zamannya menurut pribadi saya ya, mau dapetin uang puluhan juta atau ratusan juta semua bisa. Nggak ada orang bodoh, ya. Nggak ada orang apa? Bodoh ya. Yang terpenting itu kita itu mau memulai, action, berani memulai, ya. Jangan pernah ngedengar kanan kiri. Saya itu dari nol, dari nggak punya apa-apa. Oke. Nah, dan sekarang itu karena zaman yang semakin berkembang, ya, nyari ilmu tuh gampang banget, bisa di YouTube, ya. Nah, di YouTube itu penghasilannya luar biasa. Oke. Mau puluhan juta, ratusan juta itu bisa. Nah, pribadi saya itu konten kreator sama membantu artis-artis, ya, buat akunnya berkembang. Nah, jadi untuk kalian kalau mau bisa instan juga bisa belajar di YouTube. Tadi apa? YouTube, TikTok, sama Instagram ya. Oke. Ya. Ini alumni Infokom loh ini. Dulu Kang Adri di sana kan duduknya. Iya. Penghasilannya berapa tadi? 100 juta lebih per bulan. Udah pernah lihat duit 100 juta belum? Itu kalau lembarannya 10.000 segitu banyaknya hanya dengan keahlian. Tapi tentu saja kalian itu tidak mudah ya. Sambil Kang Andri mencari akun TikTok, bukti nyata ya bahwa dia nge-live berapa? 3 jam. 2 jam, 3 jam dapat 3 juta. Keren nggak? Tepuk tangan dulu dong Kang Andri. Sambil nunggu Kang Andri scroll, yang bertanya unjuk jari. Ada yang bertanya nggak? Yang bertanya dikasih door prize. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Maju. Yang mau nanya nggak? Nah, ini ke depan.
Itu dong ini orang sukses. Ayo yang bertanya sini ke depan. Ada nggak? Ya, gitu. Maju. Namanya siapa? Alpian, rumahnya di mana? Alpian, rumahnya di mana? Di Pintu Ledang Camas. Deket dong ke situ ya, Pintu Ledang. Cita-citanya pengen jadi apa? Membahagiakan orang tua. Tepuk tangan dong. Ya. Pengen nggak lulus Infocom itu langsung kerja? Mau? Langsung dapat penghasilan mau? Keren nggak? Dan Pak Camat tidak kaleng-kaleng. Ini alumni Infocom, penghasilannya 100 juta lebih. Pak Camat dielehin. Dek, mau nanya apa? Cara menghasilkan uang dari YouTube. Cara menghasilkan uang dari YouTube. Tepuk tangan dulu dong. Mau nggak? Sebelum dijawab oleh Kang Adri, kan kalau sekolah nggak boleh bawa handphone ya, Bunda ya? Boleh? Boleh. Setelah acara ini beres, klik YouTube. Jangan lupa nih, nama Pak Camat, Dudi Fitri Susandi. Apa enggak? Ya, jangan lupa subscribe. Dia dong, kan Pak Camat tuh bawa yang 100 juta nih. Ya, lihat YouTube Pak Camat, subscribe. Setuju nggak? Mau nggak? Mau doorpress apa nggak nih? Ya, jangan lupa klik YouTube Pak Camat nih, Dudi Fitri Susandi. Ya, nanti dibantu panitia. Setelah beres, lihat linknya, klik subscribe. Silakan pilih video mana, komen. Dan tadi Pak Guru, Kang Adri, sebelum dijawab, ternyata Infocom ini punya YouTube channel, belum menghasilkan. Pak Camat pulang dari sini tugas Kang Adri supaya YouTube sekolah Infocom monetisasi dan dapat menghasilkan uang. Jadi kita hadir di sini tidak kaleng-kaleng ya. Silakan jawab. Oke, nah cara menghasilkan uang di YouTube ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk anak-anak, untuk kalian, kalau misalnya mau menghasilkan di YouTube itu harus memenuhi syaratnya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kalau udah memenuhi itu, dolarnya baru terbuka tuh. Ya, jadi cukup itu. Oke, 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Mudah nggak? Mudah nggak? Nah, karena ada keyakinan mudah, insya Allah dimudahkan. Amin, 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 Ya. dong. Nah, ini bukti penghasilan saya TikTok ya. Ini bisa kelihatan nggak? Ini dolar ya. Berapa? Ya. $137. Nah, $137 ya. Kita klik ya. Ini bukan lihat KP ya. Lihat KP 2 jam. 2 jam saya ngelek ya. Ada bacaan. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam 20 menit dapat. Sebutin. 130 US dollar. Nah, 130 berapa? 17.000 ya. Kali 17.000 berapa? 100 berapa? 3 juta. Kali 17.000. Berapa? 3 juta. 2.300.000. 2.300.000. Tepuk tangan dulu dong. Cuma 2 jam. Iya. Nah, Nah, karena ini udah nanya dan pertanyaannya cerdas, syarat untuk jadi YouTuber ternyata monetisasi 4.000 jam tayang dan 1.000 1.000 subscriber. Tapi tidak semudah itu. Ada juga syarat lainnya adalah harus ngupload video yang bagus. Ini hadiahnya untuk Alpian. Terutama Alpian. Terus silakan dulu. Syarat lainnya apa lagi? Banyak. Kalau mendengar bocah ini. Maju. Aduh, Kang Adri, nanya apa lagi? Contoh isi kontennya apa aja? Isi kontennya apa aja? Oke, konten itu kalau mau konsisten, misalkan temanya nih gym terus gitu, jangan berubah-berubah ya. Itu membuat algoritmanya biar bagus dan belajar SEO gitu, oke? Sama hashtag, pakai hashtag aja. Namanya siapa? Aja. Rumahnya di mana? Barang. Siapa nama Lurah Sinang Barang? Awas 50.000 angus nih. Siapa nama Lurah Sinang Barang? Yang ngomong. Bu Ertan. Bukan. Bu Ertan. Tepuk tangan dulu dong ya. Luar biasa Barang, kasih 50.000. Ada Kang Adri. Ada pertanyaan lagi perempuan belum? Wih, kesini dong perempuan. Siapa nih namanya?
Salsa, rumahnya di mana? Marga Jaya. Marga Jaya, Bogor Barat itu. Tepuk tangan dong. Benar bro, baru Bogor Barat. Udah gede mau jadi apa? Animator. Animasi itu kalau bikin animasi, kalau di videoin, ditaikkan YouTube terus-terusan, itu bisa dapat duit juga ya. Oh, pertanyaannya apa? Cara mendapatkan view yang banyak di TikTok. Oke, cara mendapatkan viewer yang banyak di TikTok. Yang pertama sih intinya konsisten, sama buat videonya berinteraksi, jangan kayak misalnya punya batu dilempar aja, nggak ada pertanyaan. Jadi harus ada pertanyaan, interaksi. Kalau misalkan ada komen, itu bakal viewernya akan naik. Gitu, paham ya? Oke, lanjut. Masih Ya. ada tanya lagi. Kamera berpengaruh nggak? Sini dulu. Belum beres, belum dapat door prize. Paham? Ada pertanyaan lagi? Nggak? Iya. Udah dikasih door prize belum? Oh belum. Nah, ya. Salam tuh. Ini nanti adik-adik kalau udah lulusin Kokom datang ke sini lagi, udah jadi YouTuber harus bagi-bagi rezeki tuh. Ada lagi yang mau nanya? Banyak. Perempuan lagi perempuan. Ayo pulang dulu. Namanya siapa? Diata Villa Fernandez. Siapa? Diata Villa Fernandez. Panggilannya Diata. Dianta. Rumahnya di mana? Di Kompas. Campus Kompas. Cihapus. Kompasnya apa? Black Button. Tanya apa Pak? Logatnya Sadua. Udah gede mau jadi apa? Mau jadi tentara. Cocok jadi tentara. Pertanyaannya, Cara menstabilkan penonton atau viewers. Kan biasa naik turun. Biar stabil gitu nggak gimana? Nah, cara stabilnya itu konsisten ngupload. Jadi misalkan nih mbaknya ngupload jam 8, jam 3 sama jam 6 sore. Nah, itu aja sesuai biar stabil, konsisten dari jamnya. Oke. cukup. Penonton bisa bosan. Nah, itu biar mereka nggak bosan itu kita harus ganti-ganti topik dulu. Jangan, kalau bisa sesuai tema, misalkan mbaknya game nih, game terus gitu. Nah, kalau misalkan udah pusing nih, sekarang gampang zamannya ChatGPT. Ya, ChatGPT itu apa aja bisa di situ. Gitu. Hanya aja ChatGPT. Yang lagi viral ya. Iya, Ini ya. buat tambahannya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan untuk Dianta. Ya udah, silakan ditanya Kang Andri. Oke, boleh. Kak, persiapan yang untuk YouTuber itu apa aja Kak? Apa yang dibutuhkan? Kenapa? Persiapan yang dibutuhkan untuk jadi YouTuber. Oke, persiapannya nggak usah kita bingung ya. Yang penting punya kamera aja, punya handphone. Mau handphonenya jelek, bagus, mulai dari aja, mulai dulu. Oke, nggak usah kita harus beli kamera bagus, mulai dulu aja, berani memulai. Nah, nanti di situ akan dapetin ilmu semua tuh, proses ya. Karena saya juga mulai dari nol kok, gitu. Oke. Oke. Ya. Ada lagi? Motivasinya apa biar terus tetap konsisten? Apa? Oke, motivasinya kalau misalnya konsisten, yang pertama itu kita harus punya keinginan dulu, ya. Kalau punya keinginan pasti konsisten. Oke, misalkan nih, adanya mau apa? Keinginannya ada keinginan nggak? Apa coba keinginannya biar temen tahu? Punya keinginan? Nah, keinginan pengen kaya, otomatis bakal konsisten. Oke, ya. Oke, ya. Ada lagi? Laki ya. Penghasilan dari TikTok gimana? Oke, cara menghasilkan dari TikTok ada 3 sebenarnya. Dari TikTok itu kita harus akun kita termonetisasi. Yang kedua itu bisa dari affiliate. Yang ketiga itu dari gift. Oke. Nah, kalau misalkan dari gift, kalian harus nentuin temanya dulu sebelum live, gitu. Misalkan
temanya mau tentang kalian bisa nyanyi nih, misalkan ya udah nyanyi aja, otomatis dia akan ada kasih gift. Nah kalau udah gitu jangan sekedar nyanyi aja, kita harus bisa interaksi biar penonton tuh nggak boring. Oke? Nah ini buat adanya. Ada lagi yang belakang ya? Oh, boleh deh. Boleh yang belakang itu. Nah. Boleh. Nggak apa-apa. Untuk dapetin AdSense gitu, kayak endorse gitu. Oke, jadi gini. Kalau misalkan kalian mau dapat endorse ya. Nah, jadi kalau mau dapat endorse, yang pertama itu kita misalkan mau main di YouTube nih, ya. Subscriber kita harus banyak dulu. Subscriber kita banyak, udah gitu kontennya bagus. Misalkan kita bukan seorang artis, nah endorse itu akan kita dapetin. Biasanya kalau saya pribadi suka nge-DM, DM tempat rumah makan. Saya DM nanti orang lain itu kan nggak tahu kalau itu pasti dikiranya endorse. Nanti semakin ramai orang akan kontak kita, seperti itu caranya. Oke? Ada lagi?